fenomena adanya board of peace ini sebetulnya harusnya semakin membuka mata kita. Ada apa dengan Gaza ini gitu loh? Ada apa dengan Amerika dan Gaza, hubungan mereka itu apa? Kenapa baru hari ini terrealisasi gitu ya, artinya baru diumumkan secara masif, karena memang sudah mentok. Sudah mentok sekali Amerika itu. Kami akan jadikan Gaza ini wilayah makmur, semakmur Singapura. Seperti itu, kami akan buka dunia ini untuk kalian. Satu syaratnya, berhenti melawan. Tapi ini bukan masalah kehidupan nyaman versi Barat. Ini bukan masalah hidup terhormat versi Amerika. Tapi ini masalah prinsip mereka. Dan mereka tahu yang mereka perjuangkan di Gaza itu bukan tanah mereka. Itu tanah wakaf umat Islam. Itu tanah para nabi. Itu tanah tempat Nabi Ibrahim tinggal. Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Dan mereka tahu. Mereka sedang memperjuangkan tanah wakaf umat Islam. Indonesia misalnya sedang tidak dalam kondisi berhitung. Mereka sedang dalam kondisi berjoget. To the point aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di To the point aja. Kali ini kita akan membahas satu tema yang mungkin sampai menjelang kiamat katanya. Bahasannya akan terus terjadi dan situasi ini kembali ramai setelah Donald Trump membentuk satu liga. Kita bilang gitu aja ya Mas ya. Board of Peace gitu yang beranggotakan beberapa negara dari Asia, Afrika, Arab maupun Eropa meskipun tidak banyak. Dan ini akan Board of Peace ini membahas tentang Gaza. Nah, untuk membahas soal ini termasuk juga nanti bagaimana sebenarnya kondisi Gaza sekarang. Kita udah kehadiran seorang narasumber yang sebenarnya lagi sakit, Mas. Iya. Tapi tiba-tiba jadi sembuh gara-gara kabar ada Board of Peace. Board of Peace yang dianggap banyak orang tidak peace ini gitu. Kita udah bersama dengan Mas Hussein Gaza yang udah 12 tahun tinggal di Gaza. Jadi sahih lah ya. Apa kabar Mas? Sudah hafal. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas, ini gimana ya Mas? Tiba-tiba Gaza diselesaikan dengan cara pembentukan Board of Peace terkait dengan Gaza. Pertama ini nggak tiba-tiba ya. Nggak tiba-tiba. Dan kabar seperti ini sudah sejak 8 tahun lalu saya sudah dengar. Sudah saya kabarkan pula. Oh iya benar. Ya. Ramai kemarin. 8 tahun lalu ada kutipannya betul. Iya. 8 tahun lalu saya ngisi kajian sama Ustaz Adi Hidayat di Bekasi. Saya sudah jelaskan tawaran ini. Dan ini bagi kami yang tinggal di Gaza, terutama saya jurnalis, ini bukan hal baru. Memang tawaran-tawaran melucuti senjata Gaza dan digantikan dengan kemegahan dan kemewahan itu sudah lama sekali itu tawaran itu. Dan kenapa baru hari ini terrealisasi gitu ya, artinya baru diumumkan secara masif, karena memang sudah mentok. Sudah mentok sekali Amerika itu. Mereka selama ini masih ya istilahnya dibohongi oleh Netanyahu yang masih merasa ada alternatif. Tenang saja, masih bisa kita handle. Tenang saja, masih bisa kita atasi. Kita akan kirim militer kita sampai semua persenjataan Amerika itu kan dikeluarin oleh Netanyahu. Sampai Trump dalam satu pidato bilang kan, sampai saya nggak tahu itu senjata apa itu diminta oleh Netanyahu itu ya, oleh Bibi itu. Nah, akhirnya semua selalu digunakan, semua sudah dipakai, mentok. Nah, akhirnya udahlah kita kembali ke plan kita yang dulu. Berarti mentok dan zong juga hasilnya ya? Zong juga. Berarti ini bentuk frustasinya Donald Trump melihat mitranya ini ternyata tidak becus gitu? Ya. Gitu ya bahasanya? Frustasi plus depresi. Depresi? Ya pasti. Karena udah diserang berbulan-bulan? Bukan hanya masalah serangannya, tapi dampaknya kepada Amerika loh. Amerika ini kan yang merasa polisi dunia gitu ya, dan menguasai dunia. Masa masalah Gaza aja nggak kelar-kelar sih? Yang dampaknya kan semua ke ekonomi dia, kemudian ke citra dia hancur. Apa yang membuat Gaza bisa begitu kuat bertahan padahal diserbu oleh Israel, Amerika, sekutunya dengan kekuatan senjata begitu besar? Nah,
Ini perlu sesi khusus panjang nih. Singkat Oke, aja, oke. singkat Singkat. aja. Gini, ini nggak bisa singkat. Saya sampaikan gini, sedikit aja ya. Gini, pernah suatu momen ada seorang penceramah bicara di depan jamaahnya. Itu saya di Gaza waktu itu ya. Dia penceramah ini, masya Allah, banyak juga jamaahnya. Oke. Dia bilang gini, sebetulnya yang terjadi di Palestina itu drama. Masa sih Israel dengan semua kekuatan teknologinya dan backup militer Amerika dan Eropa nggak bisa ngalahin ormas kecil bernama Hamas? Oke. Ini nggak masuk logika gitu ya. Kalau kata 420 itu kan gila, nggak masuk logika gitu ya. Lalu Yang waras, that simple sebenarnya itu. nalar dia, otak dia tidak bisa menalar, lalu dia membuat kesimpulan karena memang Hamas itu buatan Israel. Seperti itu, karena dia melihat Israel nggak bisa menghabisi Hamas, Oke, gitu kan? oke. Makanya muncul teori memang Hamas Iya, itu sengaja iya, diciptakan iya. untuk apa istilahnya pembenaran Iya, legitimasi iya. gitu ya. Orang Salafi ngomong begitu tuh. Waduh. Ada bajrai itu. Ya itu betul itu. Oke. Nah, saya mendengar kata-kata gitu, jujur aja lucu. Waktu itu saya buat video reaksi. Saya bilang orang ini ketemu orang Gaza nggak pernah, ke Gaza nggak pernah, tapi menyimpulkan bahwa Hamas ini buatan. Ya udah hanya karena otaknya nggak bisa menalar. Jadi itu masalah Gaza. Kalau bicara kekuatan Gaza, jangan terlalu sombong hanya mengandalkan logika, nggak akan masuk, nggak akan nyambung. Akan nyambung. Kalau mau menganalisis kekuatan Gaza, jangan terlalu angkuh hanya mengandalkan rasionalitas, nggak akan nyampe. Tapi kalau mau bicara Gaza, lihat dari kacamata iman, lihat dari kacamata Al-Quran, baru connect di situ. Merinding ini. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, begini redaksinya, yarfa'ullah bihadzal kitabi aqwaman wa yadha bi akharin. Kata Nabi SAW, Allah menjanjikan, menjamin bahwa dia akan memuliakan kaum-kaum yang memuliakan Al-Quran, dan dia akan merendahkan kaum-kaum yang merendahkan Al-Quran. Dan tradisi integrasi Al-Quran dalam masyarakat Gaza itu kuat sekali. Kuat sekali. Contoh deh, sebelum genosida terjadi, sekitar 3 bulan sebelumnya, itu ada satu perhelatan di Gaza namanya Safwatul Hufaz. Safwatul Hufaz ini artinya para penghafal Quran pilihan. Diadakan di Masjid Asy-Syafi'i, 3 lantai di Desa Az-Zaitun. Saya hadir, saya juga sponsor acara itu. Jadi acara itu adalah mengumpulkan 1.400 lebih para penghafal Quran, duduk bareng-bareng, setoran Al-Quran bareng-bareng, sekali duduk. Dari subuh sampai sore, sampai malam. Namanya setoran Quran, gambaran saya anak-anak santriwati kan ya. Iya. Ketika saya masuk, kaget saya. Itu dibuat pojokan-pojokan. Pojokan di situ, para pasukan oren, petugas kebersihan. Ngumpul di situ ikut setoran 30 juz. PPSU nih ya. Ya. Sebelah kanannya kepolisian, militer. Sebelah kanannya kedokteran, para dokter, para mantri, para perawat, Kesehatan lah ya, tenaga kesehatan. kesehatan. Ada pojok manula, ada pojok anak-anak kebutuhan khusus. Ada pojok. Jadi semua elemen masyarakat itu ternyata juga mereka memang hobinya menghafal Quran. Pojok kameramen nggak ada. Kayaknya mereka agak sedih nggak disebut nih namanya. Ada juga jurnalistik, ada jurnalis ada. Jurnalis ada. Alhamdulillah. Jadi setiap profesi itu ada yang mewakili. Jadi seperti itu kedekatan mereka dengan Al-Quran. Orang kalau sudah dekat dengan Al-Quran seperti ini, ya siapa lagi yang bisa mengalahkan ini? Itu salah satu dimensi ya. Tapi kalau bicara dimensi lain, bagaimana warga Gaza ini persiapan militernya, mentalitasnya, itu kita nggak bisa menjawab pertanyaan ini dengan satu sektor doang kan. Tapi ada banyak elemen-elemen. Ya, artinya mentalitas pejuang dan para istilahnya ya pencari kemerdekaan itu ada di Gaza. Itu salah satu yang membuat mereka itu nggak bisa runtuh sampai kapanpun, sampai akhirnya kekuatan militer konvensional nggak bisa bertahan. Menggunakanlah ini investasi ya, penjajahan dengan gaya investasi seperti ini, board of peace ini. Enggak, Mas Husin, mungkin perlu diingatkan ya, kira-kira 8 tahun lalu kayak apa sih pernyataan Mas Husin? Gini, saya bilang gini. Coba gimana? Ininya gimana? Saya bilang gini. Nah, gimana coba? Ini biar itu masyarakat lihat nih. Waktu sama Ustaz Hidayat ya? Iya. Ya, coba. Saya waktu itu bilang gini. Kalian harus tahu,
Sampai hari ini, Mm-mm. tawaran dari Israel untuk warga Gaza itu masih berlaku. Oke. Tawaran apa itu? Wahai Gaza, kami berjanji kami akan mengangkat blokade, membuka perbatasan. Kami akan bangunkan buat kalian bandara tercanggih, pelabuhan terhebat. Kami akan jadikan Gaza ini wilayah makmur, semakmur Singapura. Oh. Seperti itu. Kami akan buka dunia ini untuk kalian. Satu syaratnya, berhenti melawan. Tanggalkan senjata kalian. Itu ya. Ya, seperti itu. Berarti memang tawaran itu terus dijaga. Makanya saya sering bilang gini ke teman-teman, Iya. kalian teman-teman di Indonesia, jangan berpikir bahwa Gaza ini membutuhkan uang kita. Jangan kalian berpikir bahwa hubungan kita dengan Gaza itu sebatas hubungan donatur dengan beneficiary. Gaza itu kalau mau kaya gampang, nggak perlu donasi kita, bisa mereka itu. Ya. Karena tawarannya itu nggak main-main. Tapi ini bukan masalah kehidupan nyaman versi Barat. Ini bukan masalah hidup terhormat versi Amerika. Ya. Tapi ini masalah prinsip mereka. Karena mereka tahu yang mereka perjuangkan di Gaza itu bukan tanah mereka. Itu tanah wakaf umat Islam. Itu tanah para nabi. Itu tanah tempat Nabi Ibrahim tinggal, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Dan mereka tahu, mereka sedang memperjuangkan tanah wakaf umat Islam. Jadi kalau mereka menyerahkan senjata mereka, menyerahkan tanah, artinya mereka sedang mengkhianati amanat besar ini. Dan mereka nggak mau. Jadi mereka lebih memilih hidup di blokade, mereka lebih memilih hidup dibombardir, dibunuhi. Tapi mereka menolak untuk menyerahkan kehormatan kalian yang sedang tidur di rumah-rumah kalian, di mana pun berada. Artinya kalau sekarang ada board itu, bikinan Donald Trump, itu pun juga tidak berhasil dong mempengaruhi warga Gaza, kan tidak ada representasi orang Gaza di situ. Ya, tidak ada. Berarti memang itu versi subjektifnya yang pembuat board office Ya ya? itu kayak sekarang diketawakan oleh dunia kan. Iya. Ketika board peace of Gaza ini, tapi tidak ada Gaza. Tidak ada di kata situ. Gazanya, tidak Iya ada kan? Palestina juga nggak ada. Nggak ada. Jadi gimana? Kalau saya ngeliat itu seperti Donald Trump tuh terlanjur malu berat dia tuh. Dipaksa. Kalau misalnya Donald Trump tuh punya jenggot kali ya, ya pejuang Gaza narik jenggot dia untuk Ditarik di depan umum. duduk ke meja perundingan, duduk sini, ayo kita berunding, gitu ya. Donald Trump masih gitu ya, nggak mau nengok gitu kan, akhirnya manggil yang lain teman-temannya, sini, duduk bareng-bareng yuk kita bahas masalah ini ya gitu loh. Nggak, bukannya joget kan? Nah, Mas, berarti sebenarnya orang-orang Gaza itu kalau mau menikmati hidup di pinggir pantai, belanja di supermarket, happy dengan hotel bintang 6, bintang 7, bisa aja mereka sebenarnya kalau. Bisa aja. Karena pilihan dari Israel tuh tetap dibuka buat mereka. Iya. Dan Gaza itu ya mereka orang yang apa ya istilahnya qanaah. Qanaah. Ya, qanaah. Mereka hidup sulit apapun mereka sudah terbiasa ya. Jadi bagi warga Gaza nggak usah bangun kita terlalu megah macam-macam. Kembalikan aja Gaza semula, buka perbatasan itu sudah lebih dari cukup. Gitu. Oh, mentalnya udah terbentuk. Iya. Bukan mental yang pengen kaya atau mental Bukannya nggak pengen kaya juga. Orang Gaza itu orang-orang ulet loh. Orang Gaza itu kalau sudah berbisnis, luar biasa itu. Otak bisnis itu kuat sekali gitu loh. Tapi mereka nggak mau dikasihani gitu loh. Mereka nggak mau kerja kekayaan mereka itu datang ya tanpa ada usaha dari mereka gitu loh. Apalagi ini bukan sekedar tanpa usaha, ini harus mengorbankan senjata mereka yang selama inilah simbol kemerdekaan sebuah masyarakat kan, ketika dunia dibuat tunduk dan diperbudak oleh Barat. Gaza ini kan masih dikatakan merdeka karena dia masih bisa melawan gitu ya. Kalau ini dicabut dari Gaza, sudah. Apa bedanya Gaza dengan kita gitu. Berarti mereka senjatanya diserahin gitu ya kalau misalkan nanti. Iya, kan ada itu waktu itu. Itu sih keinginan dari Keinginan pihak. dari Ya, Netanyahu. mesti diserahkan gitu semua senjatanya. Iya, itu keinginan dari pihak Amerika dan Israel. Tapi Hamas sendiri nggak pernah mengiyakan itu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Dan tidak akan pernah ya, kalau menurut Bang Husein. Bukan menurut saya, menurut mereka. Menurut mereka ya? Karena mereka bilang, oke, kita siap untuk paling mentok ya. Mereka bilang gini, kami siap untuk menyerahkan senjata kami ke pemerintahan bersatu. Pemerintahan bersama gitu ya? Iya.
Jadi ntar siapa nih yang akan memegang kendali Gaza, Oke. tapi orang Palestina kan. Nanti kita akan melebur. Kita akan meleburkan senjata kita masuk dalam sistem kemiliteran yang diakui bersama. Seperti itu. Nggak benar-benar diserahkan ke musuh. Ya, kalau begini nanti bagaimana board of peace itu bisa berjalan dalam prakteknya? Kalau tidak sama sekali, kan warga Gaza pasti udah tidak setuju kan. Palestina apalagi juga nggak setuju. Gimana mereka bisa melakukan itu? Pasti melakukan kekuatan senjata lagi, gitu kira-kira. Ya, Mewujudkan keinginan mereka. itu pertanyaan besar juga itu. Ya. Itu pertanyaan besarnya. Bagaimana prakteknya di lapangan gitu, kira-kira? Ini kita nggak bisa jawab ya. Belum bisa ya? Gimana Oke. kira-kira? Tapi gini deh. Hmm. Sebetulnya kan sebelum adanya board of peace kan ada Gaza Rivera gitu Ya, ya. betul. Ya. Ya artinya kan ini sebelum satu model kan. Mm-mm. Kita lihat aja ini apakah akan seperti Gaza Rivera akhirnya nggak jadi gitu kan? Mm-mm. Atau ya pergerakannya seperti apa? Ini saya yakin Trump juga masih meraba-raba ini untuk bicara teknisnya, Ya. gitu. Karena bicara membangun kembali Gaza itu bicara banyak hal. Kita masih harus membahas misalnya jenazah atau jasad para syuhada yang masih tertimbun di reruntuhan Gaza. Kita akan membahas banyak bom-bom yang belum meledak di situ kan yang harus Ya. Disisir dulu ya. disisir dulu gitu kan. Puing-puing Ya, segala macam. dan ini simultan juga dengan misalnya gimana dengan warga Gaza yang mau kembali masuk ke Gaza gitu. Ya. Kemudian juga para pasien-pasien yang selama ini terkatung-katung di Mesir ya tidak bisa kembali gitu kan, atau korban luka yang harus dikeluarkan. PR-nya banyak sekali. Dan Kondisi terakhir di Gaza sekarang itu udah Masih dibuka belum update. sih blokade? Belum. Masih diblokade Harusnya hari sekarang? ini dibuka perbatasan Rafah itu sesuai kesepakatan. Ini kan berakhirnya tahap pertama menuju tahap kedua itu kan dengan pertukaran terakhir tawanan jasad Israel itu yang sudah terjadi dan masuk ke pemerintahan teknokrat itu yang sudah disepakati. Kemudian juga pelucutan senjata simultan sampai dibukanya perbatasan Rafah untuk dua arah keluar masuk. Gitu ya. Kabar yang terakhir saya dapat dari Gaza, teman-teman kami itu belum ada pergerakan itu. Tapi sekarang lagi disusun aja bagaimana teknis kepulangan orang-orang Gaza dan siapa saja yang boleh pulang ke Gaza, siapa saja yang nggak boleh pulang ke Gaza. Ada satu persyaratan lucu yang tadi saya baca itu teman-teman. Israel katanya konon memberikan persyaratan anak-anak Palestina yang lahir di luar Gaza selama perang terjadi itu nggak boleh masuk Gaza. Gitu. Nggak boleh masuk Gaza. Ya memang itu salah satu tujuan akhir dari Zionisme itu adalah kan mengusir warga Palestina kan. Yeah. Jadi mereka akan berusaha sekuat tenaga ya bagaimana mereka yang sudah keluar dari Gaza itu nggak kembali lagi. Pintu masuk terdekat ke Palestina tuh Rafah aja ya? Tergantung dari mana dulu. Oh. dari Mesir. Kalau dari Mesir tuh Rafah. Kalau dari Jordan ada juga kan sebenarnya? Jordan ada namanya Erez. Jordan tepi barat masuk ntar lewat utara, Bet Hanun. Nah, Bet Hanun itu Erez itu. Itu dijagain semua sama Israel? Iya. Nggak ada satupun yang bisa tembus ya kalau udah dijaga Israel gitu ya? Nggak ada. hanya 2 pintu itu ya? Sebetulnya Gaza punya 7 pintu. Oh, 7, oke. 7 pintu perbatasan. Cuman yang selama ini dipakai itu 3 yang masih aktif. 1 perbatasan Rafah, Oke. 2 perbatasan Karem Abu Salem. Oke. Itu berdampingan dengan Rafah sebetulnya sama-sama di selatan itu. Oh. Oke. Satu lagi perbatasan Erez itu yang dari utara. Yang Jordan ya? Yang Iya. dekat Jordan. Itu biasanya kalau akses bantuan dari mana? Dari Rafah? Dari Atau 2 pintu yang ketiga-tiga dipakai. Tiga-tiga ini dipakai? Kalau yang 4 perbatasan itu udah nggak berfungsi? Atau udah nggak bisa dilalui? Nggak, sudah ditutup permanen kayaknya. Sejak 2006. Berarti di tembok gitu ya, udah nggak boleh sama sekali ya? Kasian juga ya. Berarti kan bantuan berhenti nih sekarang. Bantuan tetap Kita nggak terupdate juga sih kondisinya nih, situasi yang terbaru pasca kemarin gencatan senjata itu. Ya memang jarang juga yang memberitakan itu. Sebetulnya bantuan tetap masuk ya, tapi terbatas dengan kuantitas yang sangat terbatas yang jauh di bawah dari yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Tapi relawan dan jurnalis masih ada di sana nggak, Bang Hussein? Kalau relawan asing itu yang Asing setahu saya ya, kalau dari Indonesia itu hanya para dokter aja. Dokter Para dokter aja, sisanya nggak ada. sudah nggak ada. Jurnalis dari tempat lain juga nggak ada. Apalagi jurnalis. Jadi mereka melaporkan mungkin dapat bahannya dari dalam ya. Iya. Mungkin baru mereka olah di luar ya, Iya, di luar betul. Gaza. Makanya berita tentang Gaza itu sangat turun ini ya. Iya, iya. Intensinya sangat turun gitu. Ya ratusan jurnalis dibunuhin. Iya, makanya. Mm-mm. Hanya kemarin itu ada truk militernya Israel itu nembakin bisnya anak-anak. Itu terakhir yang saya lihat di Al Jazeera ya. Nah, Mas, Tepi barat. ini kita kembali ke board of peace ya. Yang menarik kan dari sekian anggota ini yang diajak, kemudian yang setuju, kemudian yang datang ke lokasi, itu kalau kita baca itu negara Eropa hanya Turki. Sementara negara yang tadinya sekutu dari Amerika, Prancis, Inggris, Spanyol. Spanyol, Gede-gede. Italia, gede-gede itu malah tidak tergabung dalam board of peace itu. Sementara negara Muslim justru banyak juga yang terlibat. Ada di situ ada Turki, Indonesia, Saudi Arabia, Maroko, Mesir, Jordania yang berbatasan dengan Gaza sebenarnya. Gimana Mas Hussein melihat itu? Bahkan negara Eropa yang sohibnya Trump aja nggak mau ikut gitu. Jadi gini ya, itu sebetulnya menunjukkan level kesadaran yang berbeda antara masyarakat Eropa dengan masyarakat Muslim. Masyarakat Eropa ya, di Belanda aja sampai sekarang saya dapat kabar itu sampai sekarang setiap pekan itu masih ada aksi untuk Palestina. Setiap pekan nggak berhenti itu. Iya. Di Italia, kemudian juga di Di New Zealand Jerman, juga sama, ya. di New Zealand juga New sama. Zealand ya. Kita mungkin di sini sudah redup, tapi di sana tuh masih kenceng. Artinya apa? Monitoring masyarakat sipil terhadap masalah Gaza ini berjalan terus gitu. Iya. Bayangkan kalau akhirnya petinggi mereka ikut masuk dalam board office ini, wah itu kan akan menjadi pukulan juga, akan menjadi konflik gitu ya. Sementara kita kan enggak, ya. Apalagi negara Arab nggak boleh ada demo-demo di situ kan. Iya. Ya mereka memang sudah ya apa kata raja-raja mereka aja lah. Indonesia pun sama. Ini yang bahaya nih. Sini yang bahaya gitu loh. Ya. Kan biasanya Indonesia gitu selalu nunggu chaos terjadi baru nanti Nunggu momentum gitu ya. baru nanti minta maaf atau apa. Tapi nggak sensi dari sekarang gitu loh. Artinya kalau Pak Prabowo dan jajarannya itu memahami bagaimana sih sebetulnya kemarahan kita belum reda, masyarakat ini masih menyimpan rasa ya gitu ya, istilahnya kekecewaan besar, harusnya ini nggak terlalu buru-buru dilakukan ini, gitu. Dan juga saya melihatnya Eropa juga ya mereka trauma kayaknya, trauma selama ini mereka berada di pihak Zionis. Iya. Akhirnya mereka benar-benar hancur juga citranya berbarengan dengan citra Zionis. Iya. Nah, mereka lagi berusaha lagi memperbaiki lagi citra mereka nih setelah kehancuran parah itu. Iya. Ya dengan cara menjaga jarak gitu loh. Kan kita tahu lah bagaimana chaosnya. Italia sempat benar-benar ini loh berhenti loh. Sempat blackout juga Blackout dia. itu Italia itu. Itu saya di sana waktu itu lagi di Porto Paolo tuh. Ketika blackout itu. Ya, dan itu bisa kapanpun terjadi, dan kekuatan partai buruh di Eropa ini kan gak main-main. Kalau sudah mereka marah itu berhenti itu Berhenti sih ya semuanya ya. semua. Karena semua buruh itu anggota partai buruh. Kalau di sana ya. Ya, seperti itu kan. Itu mungkin salah satu alasan kenapa sekarang orang-orang Eropa ini lebih banyak menimbang-nimbang untuk apa cepat-cepat gabung ke board of peace atau nahan dulu lah, lihat dulu kemana arahnya nih gitu loh. Apalagi kan juga mereka juga melihat juga nih ledak-ledaknya si Donald Trump. Bisa sewaktu-waktu switch kan. Iya. Modenya mode apa lagi nih. Iya. Dan Tidak stabil ya. Iya, bahaya. Kalau keputusan pemerintah itu harus mengikuti kelabilitasnya si Donald Trump, Iya. mau jadi apa itu dengan negara itu? Apalagi Donald Trump. Jadi Pak Hikmahanto Juwana bilang yang paling lemah dalam urusan
perdamaian atau urusan global itu adalah Donald Trump sebenarnya, karena konstitusinya dia hanya mewajibkan cuma 4 tahun. 4 tahun. Dan bisa diganti kapan aja. Beda dengan Rusia, China, itu bisa lebih lama gitu. Jadi mungkin mereka mikir kali, ini kalau Donald Trump nanti nggak kepilih lagi, Paling gimana masa depan? iya, paling lu tahun depan juga selesai gitu kan kira-kira ya. Iya. Iya gitu, karena dia nggak konstitusinya agak ketat kalau urusan presiden itu kalau di Tapi Amerika. memang kalau dilihat dari jumlah negaranya diundang sama Board of Peace ini kan 60 yang katanya berkomitmen investasi mereka ya, itu 35-an. Yang menyampaikan secara terbuka, mungkin sebagian ada di Davos ya, itu 20-an. Nah, artinya kan jumlahnya juga nggak terlalu, ini orang kan meramaikan ini akan jadi pembanding PBB gitu kan. Tapi ternyata masih jauh sekali gitu. Artinya memang keraguan itu terjadi gitu ya. Iya. Keraguan para pemimpin dunia, kalau Putin sama Xi Jinping oke lah ya. Mereka pasti juga akan sudah paham gitu dengan kelakuannya chairman-nya Board of Peace ini, itu Board of Peace. Tapi mestinya Indonesia berhitung dong ya. Mestinya ya. Gimana Indonesia ini? masalahnya sedang tidak dalam kondisi berhitung. Misalkan sedang dalam kondisi berjoget. Ah, Itu masalahnya itu. Orang kalau suruh joget, suruh hitung sulit. iya. Iya begitu ya. Tapi memang kalau seperti di negara Eropa tadi yang disebut memang itu terjadi. Misalnya di Spanyol itu kayaknya aksi tiap hari itu, tiap Iya, akhir pekan. Tiap akhir pekan. Jadi kita juga kaget juga negeri Spanyol gitu loh yang begitu concern terhadap Palestina gitu. Bukan negara-negara Islam ya mungkin orang akan menganalisa misalnya negara Teluk itu kenapa begitu ya. Salah satunya yang membuat kita agak miris itu Indonesia kan cukup concern ya dengan nasib saudaranya di Palestina. Tapi kok tiba-tiba masuk tanpa ada penjelasan yang sampai sekarang belum jelaskan Iya, ya. maksudnya Alasannya yang tanpa- apa membuat urgensinya masuk ke situ. maksudnya gitu. gini, nggak ada woro-woronya Ya, ke betul, tiba-tiba masyarakat, gitu. atau ngomong ke DPR sebagai parlemen bahwa Betul. Kenapa kita harus ikut? kenapa harus ikut Nah, gitu. apakah kita terpaksa kalau nggak ikut berarti kita tidak punya akses untuk membangun ekonomi atau kita takut dimusuhi Amerika atau apa, itu kan perlu dijelaskan sebenarnya. Iya. Ya gitu ya Mas Iya, Husainnya? iya. Hmm. Itu dalam konten saya terakhir tuh, itu Iya. yang saya minta ke pemerintah sebetulnya. Nah, itu. Ya kita diskusi dulu lah. Makanya ini kan public diplomacy ya. Artinya diplomasi itu bukan elit para diplomat, tapi bagaimana dia bisa menyerap aspirasi masyarakat yang dia wakili sebagai diplomat. Harusnya seperti itu. Iya, mestinya begitu ya logikanya, kayak di Eropa ya. Iya. Iya. Ya. Tapi sampai hari ini belum ada penjelasan. Dan itu bukan pertama kali kan. Itu bukan pertama kali masyarakat nggak Iya. dipesertakan dalam Dalam keputusan-keputusan seperti Oke. ini ya. Meskipun kita mengakui negara penganut demokrasi gitu kan, demos krotos itu. Iya. Tapi demosnya sama sekali nggak dipakai, nggak ada masyarakat itu. Ya. Nanti ketika masyarakat marah, nah baru ntar diserahkan masyarakat lagi Nah. gitu kan. Selalu tuh berulang pola-pola ini sangat menyedihkan bagi saya, sangat yang mengecewakan sekali sebetulnya. Maksudnya apa yang membuat kayaknya nih ya, mungkin ada yang salah dari cara kita memahami Palestina, peristiwa di Palestina, karena di kita tuh kayak ya biasa aja. Iya. Karena kalau di Eropa itu kan dia masukin pada sisi kemanusiaan ya, Iya. di sisi kemanusiaannya. Saya pernah ikut demo anti Israel ya, pro Palestina di Auckland, dan saya ngelihat langsung di sana ya aksinya itu. Memang setiap hari Minggu Mas, Iya. itu yang aksi itu tatoan, rambut panjang, dan semua tuh karyawan, jadi beragam orang. Dan dalam aksi itu hampir nggak ada teriakan-teriakan yang sifatnya itu agamis gitu. Mereka tuh meneriakan itu adalah selamatkan Palestina, ini masalah kemanusiaan, penjajahan mesti dihapuskan, selamatkan anak-anak, wanita segala macam, dan mereka menampilkan
ribuan foto Mas, dijajarin korban. di downtown gitu, dijajarin foto-foto anak-anak Palestina dan semua orang yang lewat itu menonton dan sambil menangis. Gitu. Jadi mereka tuh cara aksinya tuh lebih pada sisi kemanusiaannya. Iya. So- Saya membaca fenomena ini gimana ya, plus minus sebetulnya, plus minus gini. Jadi masyarakat Eropa itu mereka punya common enemy ya untuk masalah Palestina. Siapakah itu? Pemerintah mereka. Pemerintah mereka yang memiliki hubungan diplomatik kan. Jadi mereka ada target gitu loh untuk kita bareng-bareng serbu nih pemerintah itu kan. Ada demo setiap hari gitu ya. Kalau kita kan nggak bisa gitu kan. Kita mau demo pemerintah kita juga ya artinya masih nggak punya hubungan diplomatik gitu ya. Artinya demo kita ini ya udah sebatas itu aja lah, ngumpul-ngumpul, orasi selesai. Kalau mereka enggak, karena begini loh. Masalah Palestina itu kan masalah yang menyatukan umat, terutama kalau bicara masalah ketidakadilan. Dan ketidakadilan di Eropa itu kan luar biasa itu. Itu dari tatanan masyarakat paling bawah sampai atas itu kan ada aja konflik-konflik ketidakadilan di tengah-tengah mereka. Dan ketika mereka melihat Palestina sebagai satu isu bersama, ayo kita ngumpul bareng-bareng nih. Semua yang merasa pernah tersakiti, semua yang merasa pernah dizalimi oleh polisi ini, oleh militer ini, ayo kita bareng-bareng. Apalagi ini pemerintah kita ikut terlibat dalam genocida itu ya. Ini kekuatan power of humanity di situ yang membuat mereka tuh lebih konsisten. Nah kita sebetulnya bagus, kita nggak ada pemerintah yang artinya nggak se-ekstrim pemerintah mereka ya. Tapi di sisi lain ya kita jadi gagal dalam menjaga ritme semangat itu. Nah itu sebetulnya Oke. bukan berarti kita nggak punya alasan lebih kuat. Kita punya alasan yang jauh lebih kuat kalau kita mau bicara masalah Palestina itu ya. Begini deh, banyak orang banyak mengira bahwa saya yang dijuluki sebagai aktivis pro Palestina dan teman-teman kami itu mengira bahwa tugas kami itu sekedar ya menyampaikan penyuluhan kemudian ngumpulin donasi nanti Diserahkan distribusi gitu. bantuan. Saya bilang nanti di satu titik kalian semua akan sadar nih, masyarakat awam nih, gerakan kami itu gerakan mengubah sejarah peradaban dunia ke depan. Itu yang kami lakukan, itu yang kami yakini. Masalah Palestina itu hanya masalah pintu masuk narasi aja. Ya, pintu masuk narasi bahwa disitulah ada pergulatan besar pertempuran peradaban, clash of civilization gitu ya, kalau kata Samuel Philip Huntington itu kan di situ posisinya itu. Dan saya pernah ditanya dalam sebuah acara, Mas Hussein, antum kenapa nggak habis-habis energi antum bicara Palestina, orang di sana sini gitu ya. Saya bilang kalian nggak tahu nikmatnya dan adiktifnya bergerak di jalan ini. Kami ini sekarang sedang berada di arena yang itu nggak semua orang bisa masuki gitu loh. Jadi terutama sebagai anak muda, sayang sekali kalau bagi saya anak muda ini kemampuan saya yang sedang peaknya, sedang puncak-puncaknya itu hanya digunakan untuk melawan bos-bos bawahan gitu ya. Musuh saya sudah bukan lagi misalnya Bahlil misalnya kan gitu ya. atau pejabat-pejabat yang dianggap bermasalah gitu ya. Musuh saya itu sudah Netanyahu, Donald Trump, dan mereka-mereka yang sedang mengubah-ubah dunia gitu. Jadi lebih tinggi gitu ya? Ya iya, saya nyebutnya itu oktagon kita di situ. Dan nggak semua orang bisa masuk oktagon kan? Hanya yang terbaik yang terbaik. Nanti kalau teman-teman anak-anak muda kalian sudah masuk di lingkaran yang kami ada di situ, kalian akan merasa punya konsekuensi untuk berkembang, untuk upgrade diri. Jadi kita ditarik ke atas ya? Ditarik ke atas gitu. Jadi dan apapun kita harus naik kelas ke atas. Betul seperti itu dan ini semua nanti dampaknya kita Indonesia yang akan mendapatkan dampaknya. Jadi ada istilah tuh, kucing kalau udah pengen jadi harimau, dia nggak akan tertarik lagi sama ikan. Iya, betul. Ya, dia udah tertarik sama daging yang lebih besar gitu. Iya. Begini, jadi fenomena adanya board of Voice ini sebetulnya harusnya semakin membuka mata kita. Ada apa dengan Gaza ini gitu loh. Ada apa dengan Amerika dan Gaza, hubungan mereka itu apa? Iya. Gitu Sampai ngumpulin sebegitu orang. Sampai ngubah PBB lah kalau begitu loh. Istilahnya kan gini kan. Mereka selama ini menjadikan PBB sebagai alat legitimasi berbagai penyerangan mereka ya. Afghanistan bisa selesai ya dengan jalur PBB. Kemudian juga Irak, semua dilegitimasi oleh PBB. Masalah Palestina nggak bisa gitu deh. Saking mentoknya udahlah. Bikin baru sendiri. Bikin baru lah, buat office gitu loh. Ada apa sebetulnya? Siapa Gaza ini? Kenapa nggak bisa diselesaikan seperti mereka menyelesaikan masalah-masalah konflik lain, Suriah, Libya dan sebagainya?
Nah, kalau kita kalau orang-orang seperti saya masuk dari dulu ya, kita paham memang ini bukan masalah perebutan dua wilayah Israel Palestina. Ini masalah yang lebih besar, ini masalah dominasi dan hegemoni yang sangat besar. Dan kalau kita nggak bergerak dari sekarang, wah, kita akan semakin tertinggal. Kita akan semakin terbuka cakrawala kita dalam berpikir tuh. Nah, tapi karena bacaan-bacaan kita dan pergerakan kita di sana, jadi kami memahami, oh iya. Jadi tergantung tontonan podcastnya apa nanti. Tapi begini, Mas Husein, menarik ini. Karena kita lihat begitu kemarin orang semua melihat bagaimana presiden kita itu tanda tangan di sampingnya Trump tentang vote office itu, respon itu cukup kritis. Nah, ini di media sosial ya, banyak menyampaikan apa adanya gitu, bahwa ini pertanyaan besar gitu. Artinya udah mulai dong orang narasi bahwa mereka tidak mudah digiring dengan narasi itu gitu. Ya. Ya, gimana kalau Bang Husein melihat? Kan Bang Husein juga termasuk yang masih sakit langsung bicara nih. ini siapa yang harus ada yang mengimbangi narasi? Lagi di info tiba-tiba ngelihat tanda tangan, waduh, copot langsung. Terus saya pulang. Artinya ada apa yang dilakukan oleh teman-teman relawan atau aktivis atau apapun yang menyadarkan tentang tadi, itu ada efeknya gitu kira-kira. Ya, jadi gimana? Jadi pertama kita harus selalu melihat apa nilai plus dari sebuah permasalahan seperti ini ya. Di satu sisi kita marah. Di satu sisi ini momen untuk kita mengedukasi lagi. Untuk kita mengangkat lagi gitu kan. Gitu loh. Dan ini benar-benar kalau nggak kita eksploitasi momen ini, jangan sampai ini jadi kemarahan yang mampir, numpang lewat gitu. Makanya tagline saya yang saya yang saya wariskan dari mentor saya gini, kata dia, berhenti bereaksi, mulai beraksi. Berhenti bereaksi emosional, mulai beraksi strategis. Nah, ini yang berusaha saya tanamkan ke masyarakat, anak muda terutama ya. Bukan lagi waktu kita sekarang tuh ngelihat hal seperti langsung marah, meledak, komentar, redup lagi. Itu namanya reaksi emosional, itu nggak dibutuhkan itu. Tapi yang kita perlukan adalah sekarang bagaimana langkah strategis. Oh, apa harus kita lakukan sekarang nih? Langkah strategis apa? Dan ini semua sebetulnya apa ya? Berkaitan, nggak cuma masalah board of peace loh. Ingat nggak beberapa waktu lalu ada satu video seorang rabi Amerika Israel, namanya itu Yehuda Kaplan, dalam wawancaranya ini tanggal 10 Desember 2025, masih bulan lalu ya, wawancara di konferensi Jerusalem Post. Dia menyebut seperti ini, kita harus mengubah kurikulum masyarakat Indonesia. Pernah lihat videonya? Belum lihat? Itu kan viral tuh. Dia seorang rabi Yahudi bilang kita ada 350 juta Muslim Indonesia yang perlu diluruskan tuh kurikulum mereka itu. Dia mention Indonesia ya? Mention Indonesia. Berkali-kali diulang. Langsung? Iya. Waduh. Terus gimana? Kita harus mengubah. Jadi dia itu adalah utusan yang dipilih oleh Donald Trump, utusan untuk antisemitisme. Antisemitisme dan apa gitu ya, perdamaian apa gitu. Dan dia menyebut langsung Indonesia di forum internasional. Artinya apa? Ini sudah bukan lagi masalah jauh di sana. Kalau dulu orang mengatakan, ngapa sih jauh-jauh ngurusin urusan orang lain, gitu ya? Itu masih ada itu narasi itu, meskipun masih udah ada redup, kan? Ya. Masih ada kayak gitu. Harusnya itu sudah terbantahkan oleh kata-kata si Rabi ini sudah tidak lagi membahas masalah Palestina doang. Dia sudah berani membahas kurikulum Indonesia. Artinya dia sudah mengarahkan teropongnya itu untuk Indonesia, dan itu bahaya gitu loh. Dan lihat, dan ini semua berjalan berdampingan dengan Board of Peace Indonesia yang mulai ditarik oleh Israel dan Amerika. Wah, ini sudah bukan lagi hal yang boleh kita normalisasi bagi saya nih. Di sini kita perlu, yang tadi saya bilang, berhenti bereaksi emosional, mulai beraksi strategis. Mulai kita harus ada semacam pertemuan-pertemuan rutin lah untuk membentengi anak-anak kita. Ya, siapa sih yang mau anak-anak kita kurikulumnya diatur-atur oleh mereka para pelaku genosida? Dan apalagi ancaman seperti ini itu datang dalam posisi ketika pejabat-pejabat kita ini masih pejabat yang gampang disogok, yang gampang banget dibayar gitu kan. Kalau itu terjadi, mereka punya uang, ketemu pejabat yang ini yang tidak mementingkan masa depan generasi,
berubah lah itu. Dalam satu malam nanti kurikulum kita, wah hancur lah. Semakin mengerikan itu. Indonesia di mata Trump sama Netanyahu atau orang-orang elit Israel tuh sangat penting, strategis ya Indonesia itu. Sangat penting. Memang kan di antara deal-dealnya Board of Peace atau sejenisnya sebelumnya itu ya. Itu di antara itu harus melibatkan Indonesia. Ini jawaban saya terhadap pertanyaan tadi ya. Oke. Sepenting apa sih Indonesia itu? Memang ini permintaan eksklusif Israel. Oh, itu Israel sebut langsung itu tadi ya, yang Rabi. Yang Rabi Tentang satu. negara. Dan Netanyahu juga beberapa kali sebut Indonesia ya. Ya. Memang gini, Arab Saudi, kemudian negara-negara teluk lainnya, mereka semua sudah nggak sanggup lagi menjaga citra Israel nih. Ya. Terkait gerbong normalisasi yang berjalan cepat gitu kan. Oke. Kenapa? Karena masih ada netizen Indonesia, itu masalahnya. Oke. Jadi mereka itu serius, itu mereka berpikir selama Indonesia ini tidak dijinakkan masalah normalisasi, Susah. kita mau bayar triliunan dolar pun nggak akan bisa kita menghilangkan isu Palestina. Berarti menang banyak dong ini, Donald Trump sama Ya iya. CS-nya. Ini bagi mereka keuntungan besar ketika Indonesia sudah dempet terus dengan mereka, ini sudah lampu hijau yang harus kita waspadai. Tapi begini juga, Mas Hussein. Ada yang optimis nih. Ini kan mungkin pandangan optimis juga perlu kita uji juga nih. Ada yang optimis bahwa kita masuk ke dalam itu untuk menjaga nilai-nilai bahwa kita membela Palestina. Gitu. Biar nggak melenceng gitu Biar maksudnya. nggak melenceng, ya nggak tahu lah dari board itu Karena faktanya board ini ada atau nggak ada di Indonesia pasti akan jadi. kan jadi. Meskipun juga Indonesia tadi kalau dilihat, oh memang diperlukan ternyata Ya. untuk sebagai label halal lah ya. Label halal. Legitimasi. Nah, ini gimana kalau Bang Hussein? Misalnya kita berjuang dari dalam deh, dari luar kan udah sering teriak sering gitu ya. Nah, gini, Nah. yang dari luar biar Hussein Gaza aja, kita dari dalam. Gimana Mas Hussein? Iya, jadi pertama kita apresiasi juga ya Pak Prabowo. Oke. Ya terlepas pandangan-pandangan yang tidak setuju. Tapi saya yakin niatnya baik. Gitu Oke. kan. Dan saya tahu Pak Prabowo ini termasuk orang yang paling mudah tersentuh kalau sudah bicara Gaza itu. Mudah tersentuh sekali. Oke. Namun tetap itu bukan pembenaran absolut untuk beliau mengambil keputusan sesimpel itu ya. Oke, ini niatnya bagus. Tapi paling tidak jangan lupa dalam edisi genosida ini ada pelaku, ada korban gitu ya. Kalaupun ikut Board of Peace paling enggak jangan melupakan ada pelaku yang harus ditindak juga gitu loh. Oke. Ada nama yang harus dibawa juga untuk diadili. Iya. Nah itu biar fair gitu loh. Kalau emang serius ingin bicara perdamaian, jangan lupa tidak hanya bicara masalah mengembalikan merekonstruksi Gaza, tapi mengadili pelaku itu juga penting. Makanya kalau emang pemerintah serius ya ingin menunjukkan kepada kita bahwa kami juga ini sedang bergerak untuk Gaza, ya udah bergerak di dua lini ini juga dong. Sampai sekarang belum ada kecaman-kecaman apapun, ya. Apalagi ini malah duduk berdampingan dengan pelaku genosidanya. Perdamaian macam apa yang akan terjadi kalau seperti ini? Padahal udah ada keputusan pengadilan. Apalagi sudah dikeluarkan oleh putusan internasional. Iya kan, mahkamah internasional. Iya, harusnya itu menjadi fondasi kan, menjadi landasan untuk kita. Dan itu tidak bisa diputihkan hanya karena Board of Peace ini ya. Iya, makanya ini gambaran saya ya, di antara keputusan cerdasnya Anwar Ibrahim nggak mau hadir, dia nggak mau ada satu panggung dengan para penjahat-penjahat itu gitu kan, akhirnya nggak hadir gitu ya. Atau misalnya Erdogan yang tidak hadir, juga nggak hadir ya. Sama Raja Yordania nggak hadir. Nah kan? Menteri Luar Negerinya. Mereka setuju tapi mereka nggak mau Nggak hadir mau ya. hadir. Iya, mereka nggak mau satu frame dengan para penjahat-penjahat itu kan, apa jadinya? Iya. Apa kata dunia? Ya kita jadi di sisi kejahatan itu kan. Mungkin Pak Prabowo saya ketemu beliau dulu nih sebelum berangkat kemarin. Ya, Mestinya. pernah dipanggil ke istana nggak Mas? Belum pernah. Kayaknya perlu ya sebelum ngambil keputusan tentang Palestina perlu dipanggil nih. Mas. Ya minimal ada dialog lah ya dengan para orang-orang masyarakat kita yang begitu concern terhadap perjuangan Palestina. Mas, kalau ada yang mengatakan, saya nggak tahu siapa yang ngomong ya, cuman perdamaian itu akan tercipta kalau kepentingan pengakuan keselamatan Israel juga mesti dilindungi. Saya nggak tahu siapa yang ngomong tuh, cuma ada lah yang ngomong. Iya. Kayak nggak asing ya.
Kayak nggak asing gitu ya. Kayak nggak asing gitu kalimat itu. Nggak usah disebut deh itu. Anunya aja, dikomentari. Iya, di omongannya komentar aja aja. omongan itu. Nah itu karena banyak orang mengkritisi, banyak orang menyayangkan kok begitu gitu maksudnya. Iya. Ada Jadi- orang merampok rumah kita, membunuh, kemudian ketua RT-nya datang, terus RT-nya ngomong begini, ya udah kita damai ya, yang penting perampok ini mesti dilindungi kepentingannya. Dilindungi keamanannya. Ya, gimana? Gitu. Mas? Apa yang gimana? Ya, itu pun sudah menjawab sebetulnya. Ini falasi, logika falasi ya. Oke. Siapa yang agresif, siapa yang dilindungi kan? Gitu Iya. loh. Kecuali kalau maksud melindungi itu di penjara, nah itu juga benar tuh. Ya. Ya. Jadi ada dua pihak, dua sisi yang ditegakkan ya. Iya. Jangan sampai orang yang melakukan kejahatan justru dilindungi. Dia dilindungi, tapi Iya. korbannya malah tidak dilindungi. Dalam 2 tahun terakhir ini Israel nyerang berapa negara? Suriah, Iya. Lebanon, Iran, Iran. Yaman, Qatar, Ya. Tunisia. Lah, kok malah dia yang dilindungi? Gimana dengan hak-hak para korban yang diserang itu? Ya. Ya, lagi-lagi itulah perlunya diskusi sebelum berstatement. Ya. Harus ada angka-angka yang dibaca, data-data yang dibaca gitu ya. Ya minimal Menteri Luar Negeri harus ngobrol lah dengan banyak stakeholder ya. Indonesia Iya. kan tidak hanya sesimpel yang dibayangkan. Jadi Indeed. harus banyak ngobrol dengan elemen masyarakat terutama ya. Ya. Mestinya gitu. Mas, reaksi masyarakat ini beragam dengan sekarang. Di luar Abu Janda ya. Kalau Abu Janda kita nggak usah kita tungguin reaksinya. Nah, akhirnya masyarakat kembali melihat kondisi Gaza ya, yang sekarang tuh yang seperti apa? Kayak gimana? Kok sampai seorang Trump sebegitunya terhadap Gaza? Kalau menurut Mas Hussein, kira-kira apa yang membuat Trump sebegitu ngototnya tentang Gaza? Ini kan negara Palestina ini negara kecil, banyak ininya juga konflik. Saya nggak tahu apakah di Palestina ada sumber daya alam kan. Trump kan kalau lihat sumber daya alam kan Kayak ini ya. happy banget kan, kayak di Venezuela, kayak di di beberapa negara Libya, kemudian Iran yang memang punya sumber daya yang banyak gitu. Nah, memang di Palestina ini waktu Mas Hussein di Gaza itu memang banyak sumber daya Mas di sana. Iya. Jadi gini. Ini bukan hanya perkara sumber daya ya. Iya. Oke, di situ katanya ada cadangan minyak yang bisa Ya. sampai berapa puluh tahun atau ratus tahun ya di Laut Mediterania, pantai Gaza itu kan. Juga Gaza juga ini dijadikan proyek ambisiusnya Israel ingin mendirikan yang namanya itu terusan baru. Ben Gurion. Ben Gurion. Ya. Ya, itu sempat muncul juga. Ramai Ya, juga. karena memang jujur saja kalau ngelihat peta Gaza ini yang peta yang sangat lokasi yang sangat strategis, Iya, menyatukan antara 3 benua kan, betul. Mediterania, kemudian tuh Mesir itu Afrika, dan Gaza sendiri itu adalah Asia gitu. Asia. Namun lebih dari itu, seperti tulisannya Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi dijelaskan dalam bukunya At-Takhtit al-Strategi itu, dia bilang proyek Israel itu proyek kolonial Barat strategis. Jadi itu bukannya proyek orang-orang Yahudi, tapi ini proyek Inggris dengan negara-negara kolonial melanjutkan pertemuan tahun 1907. Jadi dalam 1907 itu ada pertemuan konferensi namanya Imperialism Conference. Konferensi imperialisme atau konferensi negara-negara imperial. Yang mana di situ mereka membahas bagaimana mengubah metodologi penjajahan atau hegemoni terhadap dunia. Yang dulu itu negara-negara Eropa ini konsep mendominasinya itu adalah dengan mengirimkan Pasukan. pasukan-pasukannya ke negara-negara Asia dan Afrika gitu kan. Ya. Itulah yang kita sebut dengan zaman era kolonial. Kolonialisme. Gitu ya. Ya. Cuman ternyata era kolonial ini nggak berjalan dengan baik karena selalu bertemu dengan hambatan-hambatan bernama umat Islam. Ya. Umat Islam selalu melawan sampai titik darah penghabisan, akhirnya nggak berhasil.
mereka berkumpullah 1907 di London, dipimpin oleh Sir Henry Campbell Bannerman. Mereka itu mendatangkan para pemikir strategis mereka, ahli ekonomi mereka, ahli fisika mereka, untuk membahas bagaimana ke depannya nih. Muncullah di antara resolusi-resolusi dari pertemuan itu adalah kita harus menyatukan kekuatan politik, ekonomi, finansial, militer, semua kita kekuatan untuk kita bangun satu entitas yang kelak dikenal dengan Israel. Nah, ini proyek si Campbell Bannerman ini bertemu dengan ide Zionisme milik Theodor Herzl yang saat itu sudah mati dan digantikan namanya oleh Chaim Weizmann. Bertemulah tukang kali kong nih, oke, kami orang-orang Yahudi siap untuk menjadi perwakilan itu. Kalian akan backup kami. Ada di Dilan. Makanya itulah kenapa ketika Tufan al-Aqsa terpecah, Gaza melawan Israel, dan Israel hampir kolaps, hampir hancur. Yang membackup itu kan dari berbagai negara-negara Eropa. Karena di Dilan itu. Nah, jadi masalah Palestina ini ya, ini masalah kalau bahasanya Aznar, ya, Jose Maria Aznar, Perdana Menteri Spanyol tahun 2010, dia mengatakan support Israel because if Israel goes down, we all go down. Kita semua harus dukung Israel nih, karena kalau Israel itu runtuh, maka Barat ini akan Eropa akan runtuh juga. Akan runtuh. Maka ini kalau kata Samuel Philip Huntington, ini adalah clash of civilization, pertempuran peradaban. Nah, jadi sevital itu. Maka kehancuran Israel itu akan bersama dengan kehancuran peradaban Barat. Itu yang tidak diinginkan oleh Barat. Maka mereka berusaha membackup gerakan Zionisme ini agar untuk menjaga hegemoni dan peradaban Barat mereka. Jadi menguasai dunia melalui dengan menguasai wilayah Palestina. Iya. Oke, itu memang jadi keyakinan mereka ya. Karena strategisnya dan itu fakta empiris sejarah itu. Oke. Kalau kita lihat bagaimana sebuah imperium dikatakan pada puncaknya itu ketika menguasai wilayah itu, baik itu Imperium Romawi, Persia, Yunani kuno sebagainya. Ketika menguasai Palestina. Menguasai Palestina. Itu sejarah sudah membuktikan itu. Ya, seperti itu. Jadi kenapa lebih sulit? Kenapa begitu mudah menculik presiden Venezuela dan istrinya Venezuela, negara berdaulat, dibanding mengalahkan Gaza. Warga Gaza. Membebaskan satu tentara Israel pun nggak bisa tuh. Iya. Di Gaza itu kan ada ratusan tentara Israel kan. Iya. Ratusan tentara, nggak bisa, satu pun kan yang bisa diselamatkan oleh Amerika dengan semua kemampuannya. 2 tahun loh. Nah, ini Venezuela cuma satu malam. Diambil pimpinan tertingginya. Mas, banyak yang nanya, itu sebenarnya para pejuang Hamas tuh ngumpetnya di mana sih? Nah, itu kayak hantu yang nggak bisa dilihat dan nggak bisa dilacak. Padahal Gaza kan nggak seluas Indonesia ya. Iya. Dia satu daratan biasa aja kan. Iya. Teknologi mereka kan canggih-canggih dengan satelit segala macam. Kita nyebutnya teknologi terowongan militer. Di Gaza itu ada 2 jenis terowongan komersil menghubungkan antara Mesir dengan Gaza yang selama ini untuk keluar masuk barang kebutuhan, dan terowongan komersil ini sudah hancur ketika masa Sisi berkuasa, Abdul Fattah Sisi. Iya. Sudah dihancurkan, sudah ditenggelamkan. Tinggallah terowongan militer. Inilah yang menjadi kekuatan taktis para pejuang Gaza. Kalau nggak ada terowongan militer, Gaza sudah nggak akan bertahan. Ya. Dan bagaimana membangun kekuatan terowongan militer itu? Wah, ini sesuatu yang mind blowing. Situ kaitan dengan Al-Quran. Situ. Ya, sedikit aja gambaran ya. Gaza dengan semua keterbatasan yang mereka miliki, mereka membuat terowongan tuh 30 meter ke bawah. 30 meter? Iya. Di sini isi atasnya kan cuma 4 meter kan ya? Iya. Bayangkan 30 meter itu setinggi apa ya? Waduh. Sampai bawah. Dan jangan lupa ketika bicara 30 meter, berarti mereka bicara sistem pernapasan yang modern tuh. Ya, bagaimana untuk mengaturnya? Karena kan orang akan mati tuh. Ya. Sampai bawah itu mereka buat tunnel. Itu bisa ratusan kilometer itu. Itu bisa kemana-mana ya? Iya, itu ntar ada beberapa tingkat. Itu pakai apa manculnya? Nah, di situ pertanyaan pentingnya itu. Disitulah kekuatan Gaza itu nggak bisa ditandingi karena ada kecerdasan, kejeniusan dan kegigihan di situ. Kalau memang nggak bisa dihitung pakai logika ya. Iya. Tapi kalau sekarang kan tokoh-tokoh Hamas kan sebagian udah meninggal ya.
Ini apakah mereka juga melakukan regenerasi atau gimana? Yang terakhir kan jubirnya Ya. Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Abu Ubaidah. Iya. Nah, itu gimana sekarang kalau mereka Mereka jangan kan sekarang ya, ketika perang berlangsung pun ada regenerasi, kaderisasi. lanjut ya? Iya. Ketika perang berlangsung nih, Hmm. itu ada berapa ratus anak-anak muda yang langsung dilatih, langsung menggantikan para personel yang sudah syahid gugur. yang udah syahid? Jadi sekarang pun mesti ada pimpinannya lagi. Iya. Pasti. Oke. Meskipun belum dideteksi sama Belum diumumkan Israel. pula. Belum diumumkan juga. Oke. Jadi benar ya kalau ada yang bilang yang logika, ya ternyata nggak bisa juga kalau ya Nggak bisa dilogika. nggak bisa dilogikakan karena memang kondisinya sangat berbeda dengan kondisi negara lain pada umumnya. Oke, terakhir. Mas ada pertanyaan? Terakhir. Saya penasaran nih. Apakah Boat of Peace ini adalah chapter terakhir dari tanda-tanda mereka ketidakmampuan Barat menguasai Palestina? Kalau menurut keyakinan Mas Sejauh ini Husain. ya. Sekali lagi saya ingin jelaskan ya, ini bukan ide baru, ini ide Oke, lama. iya, ya. Ide lama yang akhirnya Meskipun sekarang baru diwujudkan. baru Oke. wujud lagi setelah mereka mentok, Oke. itu saya bilang Ya, mentok kan tadi? Mentok, Ya, hmm. oke. Jadi kalau saya boleh analogikan tuh apa ya? Sebetulnya selama ini Donald Trump tuh sudah mengajak yang lain untuk ikut untuk melanggengkan agenda dia di Gaza kan. Cuman karena Iya. saat itu pergerakan senjata, darah-darah banyak yang nggak mau. Akhirnya dia sekarang Pakai cara membungkus dengan oke. investasi seperti ini ya. Iya. Orang dia banyak yang mau nih. Iya. Meskipun sebetulnya sama aja tujuannya itu mencabut kedaulatan Iya. yang dimiliki oleh warga Gaza Iya. dan menguasai Gaza sepenuhnya gitu Iya. ya. Dan saya merasa saya ini juga akan gagal, Akan gagal. ya selama tuntutan warga Gaza nggak dipenuhi. Oke. Yaitu apa? Mereka tetap memegang senjata. Itulah karena sekali lagi warga Gaza hanya peduli pada satu hal, yaitu tuntutan mereka agar mereka itu bisa memiliki kekuatan yang berdikari, meskipun apa istilahnya kuantitasnya itu ya apapun itu, tapi mereka harus memiliki suatu pegangan agar mereka bisa berjuang dan tidak mengandalkan yang lain seperti itu. Kalau ini bisa diakomodir, ya bisa jadi Boat of Peace jalan. Tapi kalau tidak, Kalau tidak ya ini, akan mentok lagi ya untuk kesekian kalinya. nggak akan berujung. Oke. Jadi udah di depan mata karena nggak melibatkan warga Gaza, ya berarti kegagalan tinggal menunggu waktu gitu. Insya Allah. Oke. Baik, Mas Husain terima kasih banyak waktunya. Ya sama-sama. Semoga sehat-sehat terus. Mohon maaf lagi sakit tapi kita ganggu karena ini kita urgent juga nih untuk bahas soal Gaza. Demikian Sobat Sindo, To The Point kita pada kali ini. Sampai ketemu di To The Point minggu depan. Bye-bye. Baik. To the point aja.